Shalom. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita yang datang offline di tempat ini maupun saudara-saudara kita atau jemaat semua yang ikut ibadah ini secara online. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan kita ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita yang masih sehat, kuat, kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Dan saat ini kita ada di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama. Kita mau naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari secara pribadi kita hampiri Tuhan. Dan kita mau Tuhan layakkan setiap kita untuk bawa setiap pujian kita dan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, apapun kondisi kami Bapa, kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk Engkau lawat. Kami rindu Tuhan Yesus berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Lebih lagi Tuhan Yesus, kami mau menaikkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap hati kami, dan biarkanlah kami memiliki kerinduan yang sama Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Sebab itu yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk memuliakan-Mu, dan terlebih untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Sebab Engkau Allah penolong di dalam hidup kami. Dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memegang tangan kami dan menuntun setiap kami. Kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam setiap langkah kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu, Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku bersandar, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
memang gak punya Tuhan seperti Engkau. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini
masih mendapatkan kesempatan untuk kita beribadah sekalipun lewat online. Karena memang situasi atau keadaan tidak memungkinkan untuk kita beribadah bertatap muka oleh karena pandemi hari-hari ini semakin meningkat. Namun sedemikian Bapak Ibu, jangan kecil hati, jangan panik. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap meyakini bahwa badai pandemi pasti berlalu. Puji Tuhan. Mari kita sediakan hati kita untuk firman Allah pada pagi hari ini, agar firman Allah mendapat tempat di hati kita dan boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tema kita bulan ini, bulan Juli, bulan yang ke-7, adalah kemenangan itu milik orang percaya. Kemenangan itu milik orang beriman. Puji Tuhan. Jikalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman, Bapak Ibu pasti memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Baik kemenangan untuk dunia sekarang ini, keadaan kita sekarang ini, terlebih kita juga akan memiliki kemenangan yang supranatural, kemenangan yang kekal, yaitu kita akhirnya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kemenangan itu milik orang percaya, sebagaimana firman Allah yang kita baca pada pagi ini, artinya kita lebih dari pemenang. Seperti apa lebih dari pemenang itu? Mungkin ilustrasi ini memudahkan kita untuk kita mengerti orang yang lebih dari pemenang. Di dalam arena tinju ada istilah kemenangan-kemenangan itu ada beberapa macam. Ada menang angka, itu sampai selesai 12 ronde. Lalu ada menang TKO, itu diberhentikan oleh wasit oleh karena dianggap tidak dapat lagi melanjutkan pertarungan, mungkin karena sudah babak belur. Lalu kemenangan KO, kemenangan KO itu tidak sampai selesai, musuh dipukul jatuh, dan pada hitungan yang ke-10 musuh itu belum bangun, artinya menang KO, knock out. Ketiga-tiganya ini menang. Lalu bagaimana dengan yang namanya lebih daripada pemenang? Lebih daripada pemenang itu menang WO. WO itu walk out. Artinya menang tanpa bertanding. Karena musuhnya sudah ketakutan dulu, tidak berani naik ke ring lagi, sehingga dia menyerah kalah. Sehingga itu adalah kemenangan WO, walk out. Artinya itulah yang disebut lebih dari pemenang. Menang tanpa bertanding. Puji Tuhan. Demikian juga firman Allah pada pagi hari berkata kita lebih daripada pemenang. Ya. Kita juga menang di dalam pergumulan hidup ini.
menang di dalam peperangan rohani bukan oleh kuat kita, bukan oleh gagah kita, bukan oleh karena kita hebat, karena kita mampu untuk berjuang dan meraih kemenangan. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, kita lebih daripada pemenang oleh karena Yesus yang mengasihi kita. Jadi kemenangan kita bukan perjuangan kita sendiri. Kita lebih daripada pemenang bukan karena kita memang hebat, bukan. Tetapi kita menang karena Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita, oleh karena Yesus sangat mengasihi kita. Dan hidupnya sudah menjadi baru. Dosanya, manusia adaminya, manusia lamanya sudah disalib, sudah mati bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Sehingga sekarang hidupnya menjadi satu kehidupan yang baru. Hidup oleh karena Kristus yang mati itu telah bangkit dari antara orang yang mati, dan kuasa kebangkitan inilah yang bekerja di dalam kehidupan Paulus, di dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga Alkitab berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, mereka adalah kejadian yang baru, yang lama sudah lenyap, dan yang baru sudah terbit. Oleh darah Kristus, dosanya dihapus. Oleh darah Kristus, hidupnya ditebus dari kuasa kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah ungkapan iman Rasul Paulus yang berkata, aku lebih daripada pemenang. Pemenang itu sudah ada. Kemenangan itu sudah ada di dalam tangannya. Bukan hanya kemenangan sementara, tetapi kemenangan yang supranatural, kemenangan yang langgeng, kemenangan yang kekal, sudah dia miliki oleh karena iman. Kenapa? Karena Kristus telah mengalahkan semua musuh-musuhnya. Semua musuh sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dosa, dunia, maut, kuasa setan, semua sudah dikalahkannya. Kristus adalah sang pemenang. Sehingga Paulus sangat meyakini kalau Kristus adalah sang pemenang, dia sekarang ada di dalam Kristus, maka dia dapat berkata, aku lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita jemaat Tuhan, kita juga harus bisa berkata seperti Rasul Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh seperti Rasul Paulus. Kita adalah lebih daripada pemenang. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kuasa setan. Kenapa? Karena Kristus yang telah mengalahkan segala musuh-musuh kita di atas kayu salib. Karena Kristus sangat mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini kemenangan rohani. Ini kemenangan yang supranatural. Ini kemenangan di dalam kekekalan. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang pertama dari Roma 8 ayat yang pertama, Rom 8 ayat yang pertama, dia berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Dia sangat yakin, dia berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa, maut, ya, sudah dikalahkan. Sudah dimerdekakan dari maut. Sudah dimerdekakan dari dosa oleh iman kita kepada Kristus. Sehingga orang yang ada di dalam Kristus tidak dihukum, tidak mendapatkan penghukuman. Oleh karena Kristus yang telah mengalahkan dosa dan maut dan telah menanggung penghukuman kita di atas kayu salib. Sehingga kemenangan kita bukan oleh karena usaha kita, bukan oleh karena kehebatan kita. Kita menang karena Kristus yang mengasihi kita, yang telah menyelesaikan perjuangan dan peperangan rohani, sehingga bersama dengan Kristus kita bisa berkata, aku lebih dari pemenang. Sehingga kita harus meyakini dosa kita di atas kayu salib, dosa kita dihapus oleh darah Kristus. Maut sudah dikalahkan, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus. Ya. Namun kita harus ingat bahwa di dunia masih ada dosa. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, penolong dalam hidup kita. Sehingga kalau kita sudah dimenangkan, sudah ditebus dari dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran, saudara dapat terus berjalan di dalam kebenaran kalau saudara dituntun oleh Roh kebenaran. Saudara bisa kudus kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berkata aku lebih daripada pemenang, mereka adalah orang-orang yang siap untuk menyerahkan hidupnya, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam tuntunan daripada Roh Kudus. Hidup lama kita dihapus melalui darah Kristus. Tapi untuk menjalani hidup ini, kita perlu dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh kebenaran, agar kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus agar hidup kita menjadi kudus. Tidak ada satu orang pun yang dapat menguduskan dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghapus dosanya sendiri. Dosa kita dihapus oleh darah Kristus. Dan kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Karena Roh Tuhan yang akan menuntun kita. Yang menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Kiranya keyakinan ini harus ada di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh. Kristus sudah menang. Dan aku lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang mengasihiku. Sehingga inilah yang menjamin kepada kita. Bahwa jiwa kita pasti selamat. Hidup kita pasti selamat. Oleh karena di dalam Kristus Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita, telah menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Sehingga kemenangan Kristus di kekekalan adalah kemenangan kita oleh karena kita percaya kepadanya. Haleluya. 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 Firman Allah yang kita baca pada pagi hari ini merupakan pengakuan iman dari Rasul Paulus. Pengakuan iman yang luar biasa. Aku lebih dari orang-orang yang menang. Aku lebih dari pemenang. Dia sangat meyakini bahwa kemenangan itu sudah ada di dalam tangannya. Kemenangan itu pasti. Dan keyakinan kepastian ini bukan tanpa dasar. Bukan tanpa alasan. Tetapi ungkapan iman Rasul Paulus itu sangat-sangat berdasar. Apa yang menjadi dasar imannya sehingga dia mempunyai keyakinan yang kokoh? Yang menjadi dasar imannya
adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus yang telah mengasihinya, Dia yang telah menyelesaikan perjuangan peperangan rohani di atas kayu salib. Yesus telah mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa setan, mengalahkan kuasa maut. Sehingga di atas kayu salib, Paulus sangat yakin bahwa dosanya sudah diampuni. Dan hidupnya, dan akhirnya kemenangan itu bukan milik orang kuat, kemenangan itu bukan milik orang kaya, kemenangan itu bukan milik orang yang berkuasa, tetapi kemenangan itu milik orang yang percaya, milik orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita, karena musuh-musuh sudah dikalahkan semuanya di atas kayu salib. Baik dosa, dunia, setan, dan maut sudah dikalahkannya. Dan oleh karena Dia sangat mengasihi kita, maka di dalam Dia kita dapat berkata, aku lebih daripada pemenang karena Kristus yang mengasihiku. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita dan kesehatan daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli di tahun 2021. Dan tema gereja kita adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang dimaksud di sini adalah kita sedang dalam proses untuk menuju kemenangan. Tekanan hidup yang datang dari luar maupun dari dalam dapat dikalahkan oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menang bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita menang karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tema bulan ini sangat menginspirasi kita bahwa kita orang percaya menang karena Dia yang mengasihi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan untuk pandemi ini segera berlalu. Meskipun saat ini kita mengadakan ibadah online, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selamat menikmati bulan yang baru di bulan Juli ini, dan kita akan meraih kemenangan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati usahamu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pulang.